Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali diberi kesempatan yang terbaik oleh Tuhan bersekutu kepada Dia. Kitab Ibrani mengatakan biarlah kita mempersembahkan buah bibir yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi sumber pengharapan, sumber berkat, sumber kemenangan. Dengan rendah hati kita mau tersungkur di bawah kaki Tuhan dan mengangkat hati kita dan memuji Dia, Allah yang sempurna, Allah yang setia, Allah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, keagungan, kebesaran bagi nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Ku datang ya Bapa, jadikan kami indah di hadapan-Mu. Bentuk kami seturut kehendak-Mu, sebab Engkau penjunan kami yang baik dan ajaib dan heran. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan kami indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Bapa, jadikan kami indah selalu, taat dan setia menghampirimu Bapa. Kerinduan memujimu, kerinduan menyembahmu Bapa. Segala pujian hormat hanya bagimu, Rajaku, Allahku yang ajaib, sumber berkat, sumber kuat kami selamanya. Ajar kami menghitung hari-hari yang kami lalui, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kami pandai, kaya, kuat, gagah, kami tetap bijaksana sebagaimana Tuhan memperagakannya bagi kami. Mengosongkan diri, mengambil bentuk seorang hamba dan menjadi pribadi yang bijaksana. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib
setiamu, setiamu Tuhan, agung karyamu, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Sama-sama dengan hati yang rindu mengangkat pujian bagi Dia. Katakan, Tuhan ajar kami menghitung hari-hari agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi memandang Tuhan dan beroleh hati bijaksana, agar semua rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidup kita. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenap. Sama-sama mulialah nama-Mu, Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaib dan jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, agunglah karyamu. Yesus Tuhan, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala perbuatan. Kami bersyukur buat segala pertolongan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, hingga kami beroleh hati bijaksana, hati yang takut kepadamu dalam proses belajar. Sebagai murid Engkau guru yang agung dan perkasa dan bijaksana dan arif, Roh-Mu menuntun kami, Roh-Mu membawa kami, Roh-Mu membawa dekat. Bersama hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu mengalir. Haleluya. Bapa, kami tetap kuat setiap hari, tetap kuat setiap waktu, tetap kuat sepanjang umur kami. Ada Allah bersama kami, menopang langkah-langkah orang benar, menopang langkah orang yang beriman, yang berharap berseru memanggil nama-Mu. Haleluya. Allah hadir dan berkarya dan menyatakan kehendak-Mu yang terbaik.
menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Yesus, kami ada karena-Mu, kami ada karena belas kasihan-Mu turun. Makasih Tuhan. Kami tahu saat terindah ketika kami duduk diam mendengar firman-Mu. Sebagaimana Maria duduk diam mendengarkan nasihat ilahi yang menjadi pedoman, tongkat terang, air yang menyegarkan, menuntun dan menerangi dan membawa kami tidak menyimpang, tidak terjebak, tidak terpeleset, tapi kami tetap berjalan dalam jalurnya Tuhan, rancangan Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Sama-sama katakan, saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui Tuhan, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Biar musik saja mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapkan hati kita untuk mendengarkan suara kebenaran yang akan memerdekakan kita. Suara kebenaran yang menjadi roti yang mengenyangkan kita, yang menjadi air yang membersihkan sekaligus menyegarkan kita, yang menjadi terang yang akan menerangi seluruh hidup kita, sehingga kita tidak keluar dari apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kita perlu firman Allah, kita perlu benih ilahi, kita perlu suaranya agar kita tidak tersesat. Kita tetap ada bersama dengan Dia. Sama-sama saat terindah. Amin. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui, dan dibaharui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu
dalam hadirat-Mu ada sukacita. Sekali lagi, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Tuhan besar. Mari kita bersama-sama berdoa di kesempatan ibadah saat ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau izinkan kembali kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami dalam hidup ini. Karena firman Tuhan itulah yang menerangi jalan hidup kami. Tanpa firman Tuhan, barangkali kami akan berjalan di dalam kesesatan dan dalam kegelapan. Sebab itu Bapa, di dalam kesempatan ini, berfirmanlah bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapan turun atas hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat. Jemaat yang di rumah yang mendengarkannya juga Tuhan turunkan urapan untuk mereka. Agar kami sama-sama diberkati, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya berikan satu judul, yaitu anugerah Tuhan telah nyata di dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 6, 7 dan 11. Dalam satu perikop yang berjudul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ayat yang ke-11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di dalam perikop ini mengisahkan tentang seorang pemilik kebun anggur dan para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Ada hal yang unik, menarik, dan patut untuk disimak bersama-sama di dalam perumpamaan ini. Pemilik kebun anggur merekrut para pekerja. Ia melakukannya sendiri, tidak melibatkan orang lain. Perekrutan para pekerja dalam satu hari 5 tahapan. Tahap pertama dimulai dari jam 6 pagi, kemudian jam 9, jam 12, jam 3, dan yang terakhir jam 5 sore. Upah yang dibayarkan besarannya sama, 1 hari 1 dinar. Tanpa membuat perbedaan para pekerja yang bekerja lebih lama dan para pekerja yang baru saja
bekerja. Kesepakatan upah itu hanya ditujukan kepada para pekerja yang masuk terdahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada awalnya mereka bekerja, kemudian sampai menyelesaikan pekerjaannya. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan tanpa gangguan, semuanya oke saja. Tidak ada terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Tidak ada iri hati di antara mereka. Tidak ada saling menjatuhkan satu dengan yang lain di antara mereka. Namun persoalan muncul, persoalan timbul pada waktu upah dibayarkan. Sebelumnya saudara, suasana keakraban, suasana kebersamaan, suasana kekeluargaan itu ada. Tapi ketika upah dibayarkan, muncul persoalan. Mengapa demikian? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pekerja yang masuk terdahulu, yang bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Ketika mereka menerima upah 1 dinar, sepertinya mereka tidak terima. Itulah sebabnya, karena mereka tidak terima, mereka membuat perhitungan. Di dalam ayat yang ke-12, seolah-olah mereka katakan kepada tuan pemilik kebun anggur, tidak salah kalau kami terima 1 dinar. Kami sudah bekerja berat dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Seharian, sehari suntuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mengenal tentang aturan bekerja, baik di perusahaan maupun di kantor-kantor. Orang bekerja itu 8 jam. Lebih dari 8 jam itu dihitung sebagai lembur. Tapi mungkin pada waktu itu belum ada aturan kerja seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pekerja yang masuk terdahulu ini juga menambahkan bahwa mereka menanggung panas terik matahari. Saudara, kita bisa membayangkan mereka bekerja di luar ruangan, di tempat terbuka, di perkebunan, di kebun anggur, bukan di dalam ruangan yang ada AC-nya. Tentu saja baju mereka basah kuyup karena keringat banyak keluar. Mereka juga harus mengeluarkan tenaga besar. Dan mereka juga capek, lelah ketika sudah bekerja. Sedangkan para pekerja yang terakhir masuk dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Cuma 1 jam. Pada waktu itu matahari sudah condong ke barat. Sebentar lagi mau terbenam. Udara juga sudah tidak panas lagi. Sudah dingin. Waktu cuma 1 jam. Tidak banyak keringat yang keluar. Tidak capek. Tapi upahnya 1 dinar.
Sama seperti dengan para pekerja yang bekerja mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Itulah yang membuat para pekerja yang masuk terdahulu, mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan semena-mena. Mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak manusia. Mereka diperlakukan secara diskriminatif. Bagaimana tidak? Seharusnya kalau orang yang bekerja lama itu mendapat upah lebih besar dibandingkan dengan para pekerja yang baru saja masuk cuma sebentar. Mereka tidak terima kalau pada waktu itu sudah ada lembaga bantuan hukum. Tentunya mereka akan mengadu permasalahannya kepada lembaga tersebut. Tapi kan belum ada ya pada waktu itu. Kalau pada waktu itu sudah ada serikat buruh, mungkin mereka akan mengajak teman-teman untuk melakukan demo. Menuntut hak karena diperlakukan secara tidak adil. Mereka sebetulnya lupa. Mereka tidak ingat kalau sudah ada kesepakatan di bagian sebelumnya, sebelum mereka bekerja. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Ya sebetulnya enggak ada masalah, sepakat. Tapi ketika melihat pekerja yang lain yang cuma 1 jam lama bekerja dan pekerjaannya tidak berat, tapi upahnya sama. Itulah yang membuat para pekerja yang masuk terdahulu merasa diperlakukan secara tidak adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang ada orang Kristen, orang percaya juga berlaku sama seperti para pekerja yang masuk terdahulu. Dengan membuat perhitungan di hadapan Tuhan mengenai apa yang telah dilakukannya. Berdoa rajin, berpuasa tidak ketinggalan, ibadah tekun, berbuat baik tidak lupa, terlibat dalam pelayanan tidak pernah absen. Seharusnya sepantasnya mendapat perhatian, mendapat perlakuan lebih istimewa, lebih khusus, lebih spesial dibandingkan yang lain. Tapi ketika melihat kenyataannya berbeda, melihat orang-orang Kristen yang lain, melihat orang-orang percaya yang lain, yang kekristenannya pun juga dipertanyakan, rohaninya pun juga masih belum jelas, tidak suka berdoa, jarang beribadah, sulit untuk diajak berbuat baik. Tapi hidup mereka sepertinya aman-aman saja. Sepertinya hidup mereka itu sejahtera. Sepertinya hidup mereka itu berhasil. Ini yang membuat mereka kemudian merasa bahwa Tuhan tidak memperlakukan secara adil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yeremia 12 ayat 1, Nabi Yeremia juga pernah merasa diperlakukan secara tidak adil. Ketika itu dia berkata, orang fasik mengapa hidupnya mujur? Sentosa semua orang yang berlaku tidak adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya mereka diberikan kesempatan untuk berteriak, mereka akan berteriak, Tuhan,
Di mana letak keadilan-Mu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang keadilan, sebenarnya manusia harus dihukum dan dibinasakan serta masuk neraka. Karena di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Manusia harus dibinasakan masuk neraka sebagai upah dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah? Apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah bukannya menghukum, Allah bukannya membinasakan, Allah bukannya memasukkan ke dalam neraka. Melainkan justru Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Yaitu orang-orang yang seharusnya dihukum, dibinasakan dan masuk neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam surat Titus pasal 3 ayat yang ke-4 dan ke-5 dikatakan, tetapi nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ketika kemurahan Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus juru selamat kita, pada waktu itu Allah telah menyelamatkan kita bukan oleh karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan oleh rahmat-Nya atau anugerah-Nya. Kalau dalam bahasa Latin itu ada sola gratia, artinya oleh anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah itu menjadi pintu yang terbuka di mana Allah bisa mengakses, melimpahkan, menurunkan, memberikan anugerah kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas untuk menerimanya. Supaya mendapatkan keselamatan. Karena di dalam anugerah itu saudara, ada penebusan, ada pembenaran, ada pengampunan, ada keselamatan. Allah memberikan anugerah karena Allah tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat kalau hanya mengandalkan perbuatan baik. Di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-10 seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat yang ke-20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Karena itu patut dihukum, dibinasakan dan masuk neraka. Dan hukum Taurat saudara, hukum Taurat itu bukan untuk membuat manusia selamat. Hukum Taurat membuat orang mengenal dosa. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Sebab itu Allah memberikan anugerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita bicara masalah keadilan, manusia ujung-ujungnya pasti binasa. Tapi kalau kita bicara masalah anugerah, ujung-ujungnya manusia diselamatkan. Tergantung kita memilih yang mana. Yang mau keadilan atau yang mau anugerah. Anugerah melampaui, melewati
keadilan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, para pekerja itu mempunyai latar belakang sebagai pengangguran, tidak punya pekerjaan. Kalau mereka itu dipanggil untuk bekerja, saudara, itu semata-mata karena belas kasihan. Itulah anugerah. Kan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus pahami bahwa konsep kerajaan Allah itu adalah anugerah, bukan berdasarkan upah, imbalan komisi, dan bonus. Tadi dikatakan bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukannya, melainkan oleh karena anugerah Allah. Kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik. Bukan begitu maksudnya saudara. Berbuat baik itu perlu. Hidup benar di hadapan Allah itu perlu. Tapi kalau kita berbuat baik, kalau kita hidup benar di hadapan Allah, bukan supaya diperkenan kepada Allah, karena memang sudah diperkenan kepada Allah. Kalau kita berbuat baik dan hidup benar di mata Allah, bukan supaya diselamatkan, karena memang kita sudah diselamatkan. Kalau kita berbuat baik dan hidup benar di mata Allah, itu sebagai ucapan syukur, sebagai ungkapan bahwa kita sudah menerima anugerah kasih Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita tidak lagi menuntut hak kita agar Tuhan itu mengerti, memahami, menuruti keinginan kita atas dasar apa yang telah kita lakukan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya kedaulatan. Dia punya kebebasan untuk menggunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedaulatan Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, tidak bisa diganggu oleh siapapun, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan apabila kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita dan menghadapi situasi yang tidak kita harapkan, sedangkan orang lain tidak, janganlah kita menganggap bahwa Tuhan tidak berlaku adil. Dia tahu bagaimana menyediakan dan memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan ingin supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Tidak samar-samar, tidak abu-abu. Tuhan juga menghendaki kita mengalami pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Kita ambil dari refnya, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Dari awal ya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini biarkan musik mengalun. Adakah kita punya kerinduan kepada Tuhan? Bukan kita ingin menjauh dari Tuhan, tapi justru kita mau mendekat Dia. Mendekat dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kita menanti hadirat Tuhan. Daripada kita fokus kepada diri kita sendiri, dengan membandingkan keadaan orang lain yang lebih baik. Lebih baik kita fokus kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita tahu bahwa Tuhan juga peduli kepada kita. Biarlah kita lebih dalam lagi merindukan Tuhan lebih daripada segalanya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami tundukkan kepala di hadapan Engkau. Kami mengakui kebesaran-Mu. Kami mengakui keagungan-Mu. Ampuni Tuhan, kalau dalam pengiringan kami kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, ketika pengenalan akan Engkau masih belum dalam, masih samar-samar. Kami masih belum mengerti kehendak rencana-Mu di dalam hidup kami. Jika terkadang kami mencurigai Engkau, terkadang kami menyalahkan Engkau, terkadang kami mengatakan bahwa Engkau membuat kesalahan karena tidak mempedulikan kami. Padahal sebetulnya sebaliknya, kamilah yang lemah, kamilah yang tidak berdaya, kamilah yang harus banyak belajar dari kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu siapakah Engkau itu, supaya kami tahu pikiran-Mu, supaya kami tahu jalan-Mu, supaya kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami, Bapa. Kami rindu dalam hidup ini diperbaharui. Kami tidak ingin seperti tanaman bonsai yang tidak ada pertumbuhan. Kami ingin mengalami pertumbuhan rohani kami. Kami tidak mau menjadi anak-anak terus, tapi kami mau menjadi dewasa di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa anugerah-Mu telah Kau nyatakan dalam hidup kami, yang memberikan pengharapan buat kami. Bukan saja ketika kami berada di dalam dunia ini, tapi juga ketika nanti pada waktunya Engkau memanggil kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami sudah berada di dalam keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berterima berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera di dalam anak-Nya yang melampaui akal, yang dicurahkan kepada kita. Persekutuan kuasa Roh Kudus membimbing menuntun langkah hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin.